Saya mulai kecil oleh ayah, oleh jenengan diceritai tentang Nabi Muhammad, bagaimana perkataan Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana Rasulullah dan seterusnya. Saya rindu kepada Rasulullah, Bu. Saya kangen kepada Rasulullah. Maka ketika perang ini adalah jalan saya kepingin obat rindu. Siapa tahu saya nanti mati syahid, pasti karena saya cinta kepada Rasulullah, saya nanti roh saya pasti akan disandingkan dengan Rasulullah. Tujuan kita membaca maulid adalah membaca akan biografi kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun seumpama semua manusia menulis akan sifat-sifat Rasulullah mulai awal diciptakan sampai hari kiamat, maka tidak akan mungkin bisa menulis keseluruhan daripada sifat Rasulullah. Sampai-sampai Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, wa in kanatil al-sunu la tafi bi ushri mi'syari awsafi dzalikal mausuf. Walaupun sebetulnya saya nulis ini ya tidak bisa mencapai 1/100-nya atau bahkan 1/1000-nya dari sifat-sifat Rasulullah. Akan tapi tujuannya tashwiqul lisami'in. Tujuannya walaupun enggak mencapai 1/100 atau 1/1000 bahkan dari sifat Rasulullah, minimal tujuan kita membaca maulid ini adalah tashwiqul lisami'in, sebagai obat rindu bagi para pendengarnya. Siapa golongan orang-orang yang rindu mendengar biografi Rasulullah? Min khawasil mu'minin, dari kekhusus orang-orang mukmin yang khusus. Ini tujuannya. Maka kita sudah 19 hari membaca biografi, sebetulnya sudah sangat-sangat rindu kepada Rasulullah. Sayangnya kadang kita lupa maknanya. Jadi baca peng 100 pancet ya, oleh apale ya. Ini sebut tujuannya apa? Semakin hari kita mendengar tashwiqul lisami'in, obat rindu bagi para pendengarnya, yakni golongan orang-orang mukmin yang khusus. Maka kerinduan bagaimana? Makanya kalau ada orang, loh dulu zaman para sahabat, para tabi'in enggak ada maulidan. Memang enggak ada maulidan. Sehingga zaman para sahabat enggak ada maulidan. Kenapa? Tiap hari menu yang disajikan untuk anak-anaknya adalah cerita tentang Rasulullah. Orang-orang Ansor di Madinah, walaupun Rasulullah telah wafat, tiap hari ibu elek meneng-meneng campur anaknya cerita tentang Rasulullah. Ayahnya demikian cerita tentang Rasulullah. Lah itu sebetulnya podo maulutan misalnya. Ya, kenapa? Karena tiap hari yang dibicarakan adalah tentang biografi Rasulullah. Sampai ini suatu contoh. Sampai pada zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab, ini ada seorang anak usia 9 atau 13 tahun kira-kira. Ini juga sama, anak sahabat ya. Tiap hari yang diceritakan oleh ayahnya, pas ada waktu longgar duduk bersama anaknya, yang diceritakan tentang bagaimana sifat Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana keindahan fisik dan akhlak Rasulullah. Terus Rasulullah diceritakan. Akhirnya suatu ketika ada panggilan perang di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab. Panggilan perang ini sampailah kepada satu rumah yang di situ ada anak yang berusia 13 tahun lagi. Mendengar ada seruan perang, langsung sang anak menghadap bapaknya, wahai ayahku, tolong saya didaftarkan ikut jihad fisabilillah, perang di jalan Allah. Ayahnya kaget, tuh sepurane nak besok ae. Sampeyan jek sakmene 13 tahun itu kaya arek MI kelas 6 itu. Ya, arek SDMI kelas 6 itu 13 tahun. Lho arek sakmono terdaftar perang. Sepodo haidar tidak terang ya. Papan ojo nak, besok kalau kamu sudah dewasa ada ya jam terbang khusus untuk kamu. Sekarang kamu belum waktunya ya. Akhirnya mendengar jawaban sang ayah, memang sang anak ini anak yang taat, langsung dia masuk kamar menangis terseduh-seduh dia. Ibunya mendengar anaknya menangis, disuruh makan nggak mau ya. Wudhu, sholat, nangis lagi dalam kamar sampai semalam suntuk. Anak ini nangis tok gak iso turu. Dek pengen melok perang itu, untuk dek pengen melok rekreasi, untuk dek pengen melok perang. Anak 13 tahun. Sang ibu mendengar anak nangis terseduh-seduh semalam suntuk, sang ibu mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, iya bu, kalau seperti ini saya nggak tega kepada anak saya. Loh kenapa? Lihat, apa mbak nggak dengar
Dia semalam nangis terus menerus. Wes gini aja Pak, ya apa? Besok pagi tolong sampean sampaikan kepada Sayyidina Umar ibn Khattab, ya anak kita ikut perang. Loh, sampean ridho Bu? Iya gak apa-apa wis ridho daripada ndelok ngene iki. Ya apa? Meneh jelas yo nangis meneh, kon mangan gak doyan maneh. Loh lek sampean ridho aku ya ridho Bu, ya wis. Besok paginya sang ayah menghadap kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Ya Amirul Mukminin, ya anak saya ini ikut perang. Loh, usia berapa? Loh, belum waktunya. Dikatakan alasannya ini anak saya nggak mau tidur, nggak mau makan. Semalam suntuk dia nangis gara-gara saya pengeng melok perang. Oh yes, kalau gitu nggak apa-apa wis. Saya izini tapi tolong kamu jaga betul-betul ya. Dia usianya masih belum waktunya untuk membawa pedang. Ya. Pulang sang suami, ya bilang kepada istrinya, alhamdulillah Bu, akhirnya anak kita boleh. Anaknya yang sedang menangis di kamar dipanggil, ini, ya. Alhamdulillah. Tadi saya izin kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, kamu diperkenankan ikut perang. Ibumu ridho, saya pun ridho. Alhamdulillah, wahai ayah, dicium ayahnya, dicium ibunya, kembali ke kamar gembira, persiapan. Lo jawan menenejian perang, persiapan. Akhirnya, kok makan juga patek doyan meneh. Lho ayo, mboten Bu, kula sik persiapan kaya arek-arek tidak rekreasi kok sarapan mau wis. Ya. Ini gak perang. Malam sama. Wes golek pedang sing rada cilik oh nyene arek cilik. Persiapan, bajunya, apanya. Sumpek maneh. Ya. Gak turu sewengi meneh jare ibuke. Lah iya Pak, iya apa? Opo oh si anake wae. Panging perang gak turu. Saiki ndek oleh perang yo gak turu saking bungae, semangat persiapan. Apa gerangan motivasi yang mendorong anak kita untuk ikut jihad fisabilillah? Padahal ini perang, bukan rekreasi. Kalau dia ingin dunia, nggak mungkin kita mulai kecil nggak pernah didik dia cinta dunia. Kalau ia ingin jabatan, nggak mungkin masih kecil, nggak mungkin ia kepingin jadi ya pejabat. Jadi RT nggak kepikiran sih anu itu usia 13 tahun. Apa gerangan yang mendorong anak kita kok begitu kepingin ikut perang? Sampai malam, pagi, subuh. Ya, orang tuanya jamaah subuh, anaknya juga sholat subuh. Setelah sholat subuh langsung siap di depan pintu. Cik mari subuh. Padahal jadwal perang kok jam-jam 09.00. Wis sampeyan subuh tek nyegat wis. Dik ngarepe lawang. Dik cegat bapake ibuke mari sholat. Langsung salaman, dicium, dipeluk sang ibunya. Sembari dicium, dipeluk ibunya, anaknya mengatakan, "Ya ummi, inistushhitu ama tuballighuni salama ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dikatakan kepada ibunya sambil dirangkul, "Wahai ibuku, seandainya saya nanti mati syahid di medan perang, tidakkah jenengan ingin kirim salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Loh, Nak, ada apa? Iya, Bu. Saya mulai kecil oleh ayah, oleh jenengan diceritai tentang Nabi Muhammad, bagaimana perkataan Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana Rasulullah dan seterusnya. Saya rindu kepada Rasulullah, Bu. Saya kangen kepada Rasulullah. Maka ketika perang ini adalah jalan saya kepingin obat rindu. Siapa tahu saya nanti mati syahid, pasti karena saya cinta kepada Rasulullah, saya nanti roh saya pasti akan disandingkan dengan Rasulullah. Nah, ketika saya disandingkan dengan Rasulullah, tidakkah jenengan ingin kirim salam kepada Nabi Muhammad SAW? Ini anak 13 tahun, cinta mati kepada Rasulullah SAW sampai ingin ikut perang demi kepingin mati syahid supaya rohnya segera dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kita tidak bisa seperti itu, kita baca maulid minimal sebagai obat rindu kita. Mudah-mudahan kerinduan kita dibalas oleh Rasulullah dengan kita diberikan anugerah oleh Allah bisa memandang Rasulullah walaupun dalam mimpi ataupun dalam terjaga. Amin ya rabbal alamin.